حضرة النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولمن تبع لدينه وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وبالخصوص لحضرة المصنف الشيخ سيد عبد الوهاب الشعراني وعلى نية الصحة والسلامة لنا والمسلمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aliyu man lam yakun wari'an anil ma'asi fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriha li'annahu la imana fi qalbi. Jemaah salat maghrib rahimakumullah. Kelanjutan pengajian kita sampai di barisan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib rahimahullah. Kata beliau, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man lam yakun wari'an anil ma'asi, siapa-siapa tidak memelihara dirinya dari kemaksiatan, fabatnul ardi khairun lahu min dhuhriha, maka bermula perut bumi lebih baik baginya daripada belakangnya. Wara adalah salah satu sifat yang mempusakai hati kita takut kepada Allah. Itu wara. Namun didahului oleh iffah. Lagi-lagi iffah itu adalah dorongan takut dalam hati kepada Allah. Iffah itu cermat, teliti terhadap sesuatu perkataan, sesuatu perbuatan, sebelum berkata, sebelum mendengar, sebelum melihat harus iffah. Dia lebih mendahulukan apa hukumnya. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempesani kepada kita, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan dalam hatimu
kepada yang menenteramkan. Da' ma yaribuka ila ma yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Apa hukumnya ini? Haramkah, halalkah? Bila kada jelas, tinggalkan. Itu iffah. Dan iffah itu menahan diri. Kalau dihubungkan dengan benda, walaupun perlu, dia tidak minta. Walaupun perlu, dia tidak minta, itu iffah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditingkatkan iffah itu kepada wara. Wara itu lebih tinggi daripada iffah, yaitu meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada siksa Tuhan. Karena siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya dengan neraka. Semuanya. Orang 4 orang tunggu neraka ada. Orang mendolimi orang tunggu neraka ada. Itu orang wara. Ngambil hak orang lain tunggu neraka ada. Keputusan Tuhan tidak ada kecuali 2, surga dan neraka. Ada riwayat ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam, bayangkan, ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam dipenuhi dengan kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, di mana? Di surga. Di surga. Tidak ada lagi yang menyenangkan, yang menggembirakan dalam surga itu. Semua nikmat. Tetapi yang namanya iblis, salah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperdayakan kita. Itulah iblis. Berhasil tipu perdaya iblis itu dengan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Luar biasa. Tipu perdaya iblis, orang di surga dapat dikeluarkan. Itu sering diangkat oleh para pembicara. Sekarang kita di luar surga, mau masuk surga. Kalau tidak kritis, iffah. Kalau tidak meninggalkan diharamkan, orang iffah khauf dengan Tuhan, takut dengan siksa Tuhan. Orang wara khauf, takut dengan Tuhan, meninggalkan larangan Tuhan. Kemudian ditingkatkan lagi dengan takwa, takut yang sebenar, takut yang sebenarnya, yang membintingi diri kita agar jangan sama sekali terjerumus ke dalam larangan Allah. Sekilas, lalu Nabi Adam keluar dari surga. Beritanya beliau diturunkan di Hindustan, di dalam hutan India. Bini Sidin Datu Hawa diturunkan di Jeddah. Berapa lamanya Nabi Adam menangisi dosa? 350 tahun. 350 tahun.
tapi sah lawan bini 350 tahun. Ketika Nabi Adam ingin membuat masakan, lalu minta kepada malaikat Jibril api. Lapor kepada Allah, ujar Allah, ambil api neraka. Cuman Allah perintahkan ambil api neraka. Begitu sampai malaikat Jibril ke neraka, mau mengambil api neraka sebesar biji kurma. Harus gitu. Kayak bengkinang di orang untai. Biji api neraka kayak biji bengkinang, biji kurma. Ujar malaikat, nang tunggu api neraka. Kemana kau membawa? Ujar malaikat Jibril. Nabi Adam memerlukan api. Perhatikan, neraka ini bukan api sembarangan. Kalau kau bawa ke dunia, api neraka nang kayak biji kurma itu 7 lapis petala langit gugur panasnya api neraka. 7 lapis bumi gugur kemana? Ke neraka kembali. Bayangkan. Jadi ujar Jibril, nang kayak apa aku bawa? Ambil kokos api neraka. Ambil kokosnya. Simbur, siram 70 kali, basuh 70 kali. Ini api di dunia nih. Kokos api neraka dibasuh 70 kali. Bayangkan amun pian beruku paling kayak apa? Latuh bibir. Jangankan minum banyu aja panas menari ilat. Itulah api neraka. Takutlah kita kepada api neraka. Lalu kita mau mengendalikan nafsu dan menuruti akal. Baik selamat pada kiamat, biar lapah tapi kainnya nyaman. Itu. Tampulu ingat nah pulang. Kita ini kan sudah 4 hari tahun baru. 5 kah? 4 hari, 5 hari sudah. Kalau awal tahun dan akhir tahun kita baca doa akhir tahun awal tahun. Bagus puasa akhir tahun, bagus puasa awal tahun. Kita jangan berharap tahun ludi. Karena orang yang untung itu orang yang mengerjakan kewajiban tunai nang sunat banyak, itu untung. Garis besar Nabi Muhammad SAW, mun hendak untung ikuti perkataan Nabi. Kalau kita sebatas kewajiban beribadah, sebatas kewajiban sembahyang nah wajibnya aja, ada bersunat-sunat kan, qobliyah, ba'diyah, itu untung tak? Kalau hanya sebatas kewajiban rugi. Kalau puasa Ramadan aja, ada lagi puasa sunat bebas merdeka, rugi. Karena ibadah nang sunnah itu menurut Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang celaka itu harus kita jauhkan dari kita sejauh-jauhnya. Jangankan sembahyang tahajud tengah malam, sembahyang duhur tengah hari, parai. Jangankan jangankan puasa Tasu'a dan Asyura, Ramadan parai. Nah, ini orang celaka. Di bulan Muharram ada yang namanya Tasu'a dan Asyura. Ini sekedar mengingatkan aja. Cuman kesungguhan kita itu harus kita paksakan.
Sebab resiko semuanya kita yang akan menerima. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ini bulan Muharram ini bulan hijrah Nabi Muhammad. Wajadul Yahuda Syaman. Nabi menemui orang-orang Yahudi Madinah puasaan. Nabi bertanya, kenapa jadi puasa? Syukran lillah, kami bersyukur kepada Allah. Allah anja Musa wa ugrika Fir'aun, menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Jadi ujian Nabi kita, panah nu'aku bikum, kami lebih utama dari kamu. Pasamahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi puasa hari Asyura. Nabi puasa. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyuruh turuti Nabi Muhammad kalau kau cinta kepada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, rasanya luar biasa kalau orang kada cinta lawan Allah. Karena kebaikan Allah sangat banyak kepada kita, sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu jujur mau menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak selesai. Banyak benar. Nang nyata dahulu pai. Biar kita kada dapati banyak haba duit, asal mata melihat, telinga mendengar, awak sehat. Itu adalah dari Allah. Mata ulun pianlah pernah di rumah sakit menunggu operasi anak ulun hernia. Di sebelah kamar ulun ini ada orang seorangan aja masuk keluar seorangan. Tapaksa ulun betakun, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pian nipa menunggu siapa nang garing di rumah sakit. Aku sih menunggui aku juga. Aku menunggui aku juga. Banyak apa penyakit pian? Aku nih Pak Ayasidin sudah 3 bulan kada mau guring mata. Nyaman lah mata kada mau guring. Berobat di Barabai. Kalau dihitung-hitung kawan naik haji sudah. Lalu rumah sakit Barabai merujuk ulun ke rumah sakit ulin. Syukur dalam hati, syukur kita. Ya tak? Kalau sampai 3 bulan kada guring, mahadang maghrib isya di pengajian yaitu lintuk dulu. Ya, mahadang maghrib isya yaitu taliur. Nyamannya kada bebayaran guring. Ya, ini orang 3 bulan kada mau guring. Syukurin itu, alhamdulillah. Mungkin situ aja. Hadirin rahimakumullah. Lalu takut kita itu sampaikan kepada takwa. Kalau orang ipah cermat, ada menggawi dulu. Apa hukumnya? Ipah. Kalau orang warok menahan diri, nya tahu. Lalu wani menahan diri, takutan dengan siksa Allah. Kalau orang takwa senantiasa menjunjung perintah Allah, apapun risikonya. Dengan orang puasa, ujian Nabi, sumu tasihhu, puasalah kamu sehat. Nah, kalau orang sudah takwa, asura puasa. En begitu ujian Nabi, jika aku hidup tahun luri, pasumu tasian, aku puasa hari Tasu'a.
Nah hari Tasu'a kena hari Arba. Rasanya hari Asyura, hari Kamis. Bagus pang puasa berniat dulu kita. Ya Rasulullah, apa fadilatnya puasa Tasu'a Asyura? Fahasib tuh ayaghfirallah sanatan qabilah wa sanatan madiyah. Aku di sini menyatakan bahwa dosa setahun yang lalu 1442 diampuni Tuhan. Dosa 1443 Hijriah diampuni Tuhan. Jadi Asyura ini termasuk amalan panjang umur. Biar di musim pandemi, tapi bila pian puasa hidup tahun 1443. Amun pian kada puasa, ulun kada menjamin. Mun hendak hidup puasa, mun kada hendak hidup tahuam bakal akalai pai. Mana hidup Nabi madahakan setahun yang lalu 1442 diampuni Tuhan dosa. Setahun akan datang 1443 diampuni, artinya orang tuh hidup. Biar begalut di tengah pandemi ya COVID-19, Nabi madahkan hidup bab belinya berdosa diampuni Tuhan. Nah mudahan dengan hidayah Allah kita berniat dahulu ya puasa. Ulun pian bisa puasa pas hari Ahad. Itu sudah tradisi kita bila Ahad tuh pangantinan, makanan. Mun kadi padahat kada ingat. Kenapa ulun ini nengaran istilahnya silaturahmi itu bagus tuh laksarwan. Sarwan. Ngaran puasa, ya puasa. Ada guru tuha pada ulun. Ya kita bayi-bayi ya siden. Hayu hadulu pian bedahulu hajurang. Bayi-bayi na siden. Ulun sudah makan semalam kah, malam tadi kah, ya kan? Sudah makan. Kalinya membingkas karena ulun bagana di Banjar, sidin di kampung, orang yai sidin. Kurang tuh apa? Bila sudah tersaruan-saruan tuh makan kada banyak sedikit. Jadi jar kawan sidin itu kalau sidin puasa nang apa Ahad nih? Ujar. Orang puasa Senin lalu Kamis. Hari ini hari Asyura. Ujar jeneng kawan Asyurakah. Ujar. Itu pian. Barokahnya itu ada. Ulun bayi bulik lawan sidin. Nah nyusin bulik barang bayi sin makan sudah kada imbai. Jadi ujar pohon nang aruh nih guru pian kaida dahulu. Itu kanakan membilakan gasan pian buka puasa. Kalinya guru teh mau 47 pahadengi. Saya udah tahu pian sabalah yang mau ujar ini udah mati di dunia hanya Pak Ai, belum di akhirat. Belum ya teh itu berkat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Asyura itu hari standar. Artinya jangan kita berbuat kegaduhan di rumah. Bersoal jangan. Bila kita bersoal Asyura satahunan pian hendak daur haji rumah tangga. Itu sudah terbukti itu dalam kitab Madahakan. Hendaklah berluas-luas hari itu. Di Asyura nih. Jangan kita bersuka beramija. Ya. Maka ulama menyuruh ngolah bubur Asyura. Nah, jadi kakanakan nang kada puasa tuh himungnya makan bubur. Amun nang tuha kena aja bila pukul 6 maghrib berbuka. Jangan nang tuha mau luakan kada cucuk nih tuh. Oi. Ya, nah itu aja ulun mengingatkan pian. Hari Asyura tuh bagus membaca Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
70 kali kada panjang lah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Apalah itu yang tak 70 kali. Fadilatnya itu siapa sih membaca 70 kali setahunan dilapangkan oleh Allah pikiran. Biar banyak berduit kada Bapak, lapang aja pikiran. Ya. Maksudnya itu kalau sudah membaca itu kada pati berduit, dinapakah pikirannya tenang. Nah, hadirin rahimakumullah. Man lam yakun wari'an, barang siapa hidupnya tidak ada menjaga dirinya daripada yang diharamkan oleh Allah, fabatnul ardi khairun lahu min dhahriha, ujar Nabi. Maka perut bumi lebih baik daripada belakangnya. Artinya mati lebih baik pada hidup. Syarikat Nabi itu udah tahu juga. Siapa kada menjaga diri daripada yang diharamkan oleh Allah, menyasaki dunia aja, baik mati pada hidup. Karena kita ini selalu berhubungan dengan manusia. Banyak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu membuat kekecewaan. Jangan sampai kita hidup membuat saudara kita jengkel dengan kita. Karena mata kita, karena perkataan kita, karena tingkah pola kita, tersinggung kawan, jangan tak. Karena al-muslimu lil muslimi haramun damuhu, wa haramun maluhu, wa haramun irduhu. Sesama orang Islam, laki-laki perempuan, haram mengganggu darah saudaranya. Haram mengganggu harta saudaranya. Haram mengganggu sifat puji cela. Jangan masuk areal bagi orang di sebelah. Urus rumah tangga seorang, urus diri seorang, jangan mengurus orang lain. Jangan pati banyak muntung, rusak muha. Itu tah. Sebab segala sesuatu perbuatan kita berhubungan dengan saudara kita. Bila kita kada warak mandustai orang, haram. Bila kita kada warak mencilingi orang, haram. Bila kita kada warak mendengarkan orang mengoyak orang, haram. Itu tah. Bila kita warak, selamat. Selamat. Ya. Nang paling banyak berperan hidup ini ilat kita. Ilat. Di tengah-tengah para sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengangangkan mulut, menjulurkan lidah sambil beliau bersabda, "Man malaka hadza dhamintu lahul jannah." Siapa dapat mengangkang ini, aku jamin dia masuk surga. Jadi konsep kita untuk menjaga lidah, ujar Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan. Barang siapa beriman dengan Allah dan percaya akhirat itu membalas perbuatan kita, maka hendaklah falyaqul khairan, amun hendak berkata nang baik-baik aja. Aulia semua atau berdiam, yaitu jangan banyak pandir. Kenapa? Orang nang kada warak itu mengganggu orang lain, li'annahu la imana fi qalbihi. Karena orang nang kada warak itu kada ada kepercayaan dengan iman. Benar itu. Kalau dia percaya bahwa Tuhan itu melihat, kendali hidup, rem dalam kehidupan. Kalau dia percaya Tuhan itu mendengar, kendali hidup. Beapik, bersuara, ya kan? Kalau orang sudah kada beriman,
rasa malu itu sudah hilang. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ujar Nabi itu, kalau kau sudah hilang malu, kerjakan apa yang kau mau. Nah, lalu iman itu yang berperan. Orang kada wara, kada beriman, kada ingat di neraka, kada ingat di surga, kada ingat di kubur, kada ingat siksa kubur, kada ingat macam-macam tak. Nyebarang siratal mustaqim. Bila orang takwa aman. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua kamu, siapapun orangnya, pasti melewati siratal mustaqim. Di bawahnya neraka, di seberangnya surga. Summa nunajjiyal ladzina taqaw. Kemudian ujar Tuhan, kami selamatkan orang-orang yang takwa. Wa nadarad dhalimina jisiya. Kami biarkan orang-orang yang aniaya, yang menzalimi dirinya, terserungkam masuk neraka. Mudah kita selamat bertahan. Ya Ali, wahai Ali ya Nabi. Asal warai talqul harami. Pohonnya wara itu kada wani menggawi nang haram. Kita nang lawas Islami tahu di haramnya itu, tahu. Bila orang wani menggawi nang haram itu menentang Tuhan. Tuhan melarang, inya menggawi. Nah, bila kita kadang mengerjakan, artinya maasi lawan Tuhan. Tapi kita harus sadar, bila kita wani mengerjakan yang haram, siap-siap masuk neraka. 70 kali dibasuh kukus neraka, yaitu yang ada di dunia ini. Bayangkan, jangan main-main dengan neraka. Kalau kita masuk neraka, sakirapan aja habis awak pian. Kemudian kita selamat aja. Yaitu fungsinya majelis taklim bukan untuk menakut-nakuti, hanya untuk mendatangkan kesadaran dalam kehidupan. Karena hidup ada sifatnya sementara. Disinilah kita berbenah diri, karena hari kiamat menunggu balasannya. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia lahan kita untuk menuai, untuk memetiknya di akhirat. Wa ma harramallah, dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu sayang kepada kita. Lalu diulahkan larangan. Kenapa tuh jangan dicari, itu urusan Tuhan. Kenapa Tuhan maulah iblis? Itu urusan Tuhan. Kita aja nama asi-asi, jangan masih iblis, jangan masih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rancak pang dibacakan ayatnya. Wa may yuti'illah war rasul yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar. Siapa maasi lawan Allah, maasi lawan Rasulullah, pasti dibuat ke dalam surga. Wa may ya'sillaha war rasul yudkhilhu naran khalida. Siapa membangkang mendurhakai Allah dan kada menuruti akan Rasulullah, niscaya dimasukkan ke dalam api neraka. Itu ayat Allah, Quran. Jangan main-main dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga dapat hidayah dan taufik untuk mengerjakan yang baik, meninggalkan yang tidak baik. Wallahumma afiq li aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.